Ya, mohon maaf saya terlambat ini tadi untuk masuk karena masih nyiapin materi. Materinya sudah saya sharekan ke Mas Wawan, jadi mungkin nanti dari situ di-sharekan lewat grup WA saja ya, karena tadi saya coba upload di Eto gagal terus. Ya, oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prakteknya IVR yang berbasis outbound ya. IVR yang berbasis database ya. Jadi teorinya sudah Anda dapatkan hari Senin kemarin. Sekarang kita langsung melihat bagaimana pemrogramannya ya. Jadi saya mulai. Slide-nya ini banyak, tapi sebetulnya banyaknya itu karena isinya potongan-potongan program saja ya. Jadi nanti pada saat Anda saya minta untuk membuat prakteknya, nah itu silakan diikutin apa yang ada di petunjuk praktik program yang ada di situ ya. Tinggal dimodifikasi saja nanti. Jadi di pendahuluan di sini kita tahu bahwa kalau untuk skala besar layanan IVR itu nggak bisa kalau tanpa database ya. Jadi mau nggak mau itu memang kita harus koneksikan dengan database. Nah kemarin sudah saya jelaskan bahwa jenis database yang bisa dikoneksikan untuk layanan IVR ini bisa pakai MySQL, bisa juga akses ataupun Oracle dan PHP ya. MySQL ya, dan informasinya nanti yang disimpan bisa macam-macam. Jadi kalau kita bisa menyimpan identitas dari usernya, tapi juga bisa kita menyimpan informasi yang akan disampaikan kepada user. Nah kemarin ini struktur platformnya sudah saya jelaskan di teori kemarin ya, bahwa ini sama seperti yang kemarin tanpa database, cuman yang paling belakang ini nanti dikoneksikan dengan sebuah koneksi database ya. Jadi kalau yang kemarin kan berakhirnya hanya di layanan-layanan gitu atau di menu-menu rekaman. Kalau ini sekarang dia akan dikoneksikan dengan database, kemudian dia mengambil datanya dari database itu, baru nanti dibunyikan ya berdasarkan rekaman yang sudah dibuat. Nah caranya adalah kita akan membuat desain database-nya pakai MySQL ya. Ini kalau kita mau bikin pakai SAM, seperti biasa kita create database-nya, create tabel, dan create atribut yang diperlukan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua jenis langsung untuk IVR, yaitu yang inbound database dan outbound database ya. Nah, yang inbound database itu sama dengan yang di teori, jadi saya menjelaskannya salah satu contoh menggunakan atau membuat inbound database itu adalah tagihan PLN ini. Jadi yang kita masukkan nanti di dalam tabel database-nya adalah nomor rekening, ya, kemudian rupiahnya untuk bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga untuk masing-masing rekening. Ya, kemudian kita beri nama database-nya adalah tagihan PLN dan nama tabelnya adalah tagihan. Ya, ini kalau sudah diimplementasikan di MySQL bentuknya jadi seperti ini ya. Kemarin saya tanya semuanya sudah pernah pakai MySQL, jadi sudah tidak masalah untuk create database-nya atau tabelnya. Kemudian untuk lingkungan database-nya, di tabel C-nya itu nanti kita atau di program C-nya seperti cara kita membuat atau menambahkan lingkungan lingkungan dialogik kemarin ya, atau lingkungan teleponi di dalam C. Sekarang ini yang kita tambahkan adalah lingkungan database ya. Jadi seperti extended dari yang non database. Artinya kita tetap melalui proses untuk menambahkan lingkungan teleponi di dalam proyeksi kita, ditambah dengan lingkungan database ya. Jadi ada dua pekerjaan di sini yang harus kita kerjakan untuk menambahkan lingkungan. Jadi yang pertama itu adalah menambahkan lingkungan teleponi, itu ada di praktek 1 kemarin. Ya, itu juga akan kita selesaikan di sini. Jadi tetap setiap kali kita membuat project selalu buatlah
tambahan lingkungan teleponi dulu. Dan kalau kita memerlukan database, baru kita tambahkan lingkungan database. Di mana untuk menambahkan lingkungan database, ini nanti tab-nya kita masukkan di folder MySQL ini. Jadi include-nya ditambahkan di sini nanti. Ya, path-nya ditambahkan di sini. Itu adalah path untuk include MySQL-nya, ya, atau header-nya dari MySQL. Kita tambahkan DC untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Kemudian ini linknya juga, kalau kemarin itu kita sudah pakai linknya DSS, DXS lib dan srmt.lib. Nah, sekarang ditambahkan ini mysql.lib, mysql.lib, mysys.lib, dan winsock32.lib. Ini adalah library yang kita mesti tambahkan di C, di mana library ini hubungannya dengan MySQL. Ya. Kemudian lib srmt.lib ini yang kemarin itu untuk telefoninya, ya, kita tambahkan juga di sini. Kemudian itu sudah selesai semua. Oke, sekarang jadi itu tambahan-tambahan itu kalau kita membuka projectnya C. Jadi pertama kali buka Visual Studio, kemudian masuk ke membuat proyeksinya, maka pertama itu tadi ya, membuat atau menambahkan lingkungan database dan lingkungan teleponi. Jika sudah, baru kita masuk ke editornya. Ya, nah, sebelum kita membuat program di editor, kita siapkan dulu bahan-bahannya, ya, kayak kita memasak itu ya. Jadi bahannya pertama adalah bagaimana kita membuat platformnya dulu. Nah, untuk yang tagihan PLN, platformnya sederhana. Jadi cuma ini aja isinya, menu pembuka, kemudian kepilihan. Ya, jika ini membuka ini sudah selamat datang, kemudian memasukkan nomor rekening sudah oke, sudah benar, baru masukkan ke menu pilihan. Nah, menu pilihan di sini ada pilihan 1 untuk bulan ke-1, pilihan 2 untuk bulan kedua, pilihan 3 untuk bulan ketiga. Kalau dia menekan pilihan 1 dengan nomor rekening yang sudah dimasukkan tadi, maka nomor rekening itu plus dari nomor rekening itu ambil kolom yang bulan 1 di dalam database. Udah ini ya, prosedur platformnya sudah selesai begini aja. Kalau sudah dibunyikan, maka penutup. Ya, ini secara platform. Kalau secara flowchart, jadi orangnya kalau sudah mendapatkan nilai dari database, dia juga boleh mencari untuk nomor rekening yang lain atau untuk bulan yang lain dari rekening yang sama. Ya, ini secara flowchartnya. Kita lihat ini masih inbound ya, karena dia harus koneksi database dulu. Kemudian nyari 4 digit nomor pelanggannya. Jika sudah ketemu, apakah, jadi ini ada konfirmasi, kalau benar lanjut, kalau salah masukkan lagi. Ya. Baru kalau lanjut, ini menu pilihannya. Jika usernya menekan 1, maka di sini akan dibunyikan tagihan bulan ini adalah, baru masuk ke database untuk mencari kolom yang bulan ke-1 untuk rekening yang dimasukkan tadi. Begitu juga jika dia menekan 2, maka bunyinya juga masih sama, tagihan bulan ini adalah, tapi nanti yang diambil adalah bulan keduanya, kolom bulan kedua, baru dibunyikan. Ya, setelah itu dia akan dikembalikan lagi, digotukan lagi ke pilihan awal lagi, dan seterusnya sampai dia menekan bintang yang artinya penutup nanti. Nah, ini flowchartnya kemarin kan sudah saya jelaskan di teorinya ya. Dan ini file-file rekamannya juga kemarin di teori juga sudah saya jelaskan. Jadi kita bisa mendesain isi dari rekamannya apa saja. Seperti ini tadi, kita sebenarnya hanya punya pembuka, input, konfirmasi, benar, pilihan, ya, dan penutup. Serta tagihan bulan ini. Betulnya itu aja intinya yang banyak. Yang ini itu hanya untuk nilai tadi ya. Jika yang ditekan adalah 1, maka bunyikan 1. Jika ditekan 2, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dipakai untuk konfirmasi nomor rekening. Sedangkan yang ini adalah konfirmasi nilai yang ada di dalam database-nya. Jadi kalau usernya menekan memilih bulan 1 dan nilai yang ada di dalam database adalah 190.000, maka nanti yang dibunyikan ada 190.000 ini ya.
.wav, dan rupiah. Nah, ini rekamannya. Kemudian ini tadi database-nya sudah kita buat menggunakan MySQL, ya. Baru ini layout dari main menunya. Jadi main menunya itu sebetulnya isinya hanya main menu saja dan membaca kalau prototipe-nya itu kalau secara standar hanya isinya deteksi digit dan play suara. Tapi di sini nanti akan saya kembangkan dengan beberapa, kita boleh membuat fungsi sendiri yang tujuannya adalah supaya menyederhanakan program. Jadi tidak terlalu sekuensial, terlalu panjang begitu, hanya untuk satu menu, ya. Tetapi kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa fungsi menu-menu itu tergantung dari kebutuhannya. Nah, untuk yang program tagihan PLN itu saya buatkan ada tambahan 4 fungsi ini, ya. Fungsi mulai itu dipakainya untuk memulai program, ya. Jadi termasuk membuka channel, kemudian set hook, wait ring, dan sebagainya. Itu semuanya dimasukkan dalam satu fungsi mulai ini. Kemudian menu pilihan itu dimulainya dari play suara tadi, tekan satu untuk ini, tekan 2 untuk ini, yaitu mulai di menu pilihan. Sekaligus di dalam menu pilihan itu nanti ada koneksi database. Jadi menu koneksi database ini dipanggil di menu pilihan. Ya, kemudian koneksi database ini fungsinya adalah dia mengkonekkan apa yang dipilih tadi, misalkan bulan 1 berarti dia menekan 1, di mana pilihan 1 ini bersama-sama dengan nomor rekening tadi yang sudah dimasukkan itu akan dicarikan. Jadi kalau 1 berarti yang dicarikan adalah kolom 1 nanti. Nah, itu koneksi database-nya. Ya. Kemudian setelah kolom 1-nya dapat, nah ini kan akan diambil, ya, atau dibawa ke si yang awal lagi, yaitu di menu pilihan. Nah, nanti di dalam menu pilihan dia akan memanggil lagi nilai. Jadi kalau koneksi database-nya sudah berhasil, output dari database-nya itu masuk di fungsi nilai ini. Nilai ini akan mengkonversikan tadi outputnya apa, string atau karakter apa. Nah, itu nanti akan dikonvert menjadi play suara. Suara apa yang di-playkan, ya suara dengan nilai yang sesuai dengan yang diambil dari database-nya itu. Nah, ya, itu jadi masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, nanti kita lihat programnya, ya. Jadi ini programnya. Satu bagian ini adalah include. Programnya cukup panjang memang, di dalam C-nya ada beberapa puluh baris, ya. Pertama, ini adalah kita definisikan include-nya semua yang kita butuhkan. Kemudian kita define database-nya. Ya, tadi tabelnya namanya tagihan, sedangkan database-nya namanya tagihan PLN. Nah, kemudian ini tadi, kalau kita memang menggunakan ada tadi 4 fungsi tambahan, yaitu menu pilihan, koneksi database, nilai, dan mulai. Ya. Nah, kemudian yang fungsi yang sebelumnya yang sudah kita kenal adalah deteksi digit dan play suara ini. Jadi ada 6 tambahan. Nah, Bu, apakah nanti kalau saya modifikasi saya juga harus membuat 6 fungsi ini? Tidak harus, tergantung dari desainmu. Kalau memang itu ribet sekali, harus difungsikan, ya buatkan dalam fungsi sendiri. Tapi kalau memang programnya sederhana, ya seperti nanti yang di outbound itu ya tidak banyak fungsinya karena memang sangat sederhana programnya, ya. Nah, ini tadi kalau kita sudah lakukan prototipe-nya, jadi ya kalau saya sih cari gampangnya aja, yang return-nya karakter hanya deteksi digit, yang lainnya return-nya void. Kemudian ini deteksi digit sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi isi dari deteksi digitnya seperti ini fungsi pertama, yaitu fungsi deteksi digit sampai selesai. Jadi fungsi ini dipakai untuk mendeteksi digit yang ditekan di pesawat telepon penggunanya, ya, supaya kalau dia tekan 1 itu apakah sudah bisa dikenali sebagai 1, di mana 1 ini nanti dikonversikan oleh si Dialogic untuk menjadi satunya karakter, ya, sehingga karakter itu nanti yang akan dibaca sebagai ini angka 1 karakter,
di mana angka satu karakter itu nanti yang akan dikoneksikan dengan play suaranya nanti. Kalau ada pilihan satu karakter itu dibaca sebagai apa nanti, ya, atau di play suarakan apa nanti. Yang kedua adalah play suara. Kemarin sudah ini ya, di play suara itu karakternya adalah sebuah file name, di mana file name itu nanti yang kamu kasih nama .wav itu tadi, ya, void play suara apa.wav, ya. Jadi apa.wav-nya itu nanti masuk di channel device ini untuk dibunyikan, ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi yang kalau kita mengubah berdasarkan format rekamannya, maka yang kita rubah itu adalah di ini data formatnya ini sama ini bit per sampelnya, kemudian ini tadi format per secondnya, ya, jumlah sampel per secondnya, itu yang bisa kita ubah dari fungsi ini. Yang lainnya tidak boleh dirubah karena itu bawaannya dia bawaannya dari drivernya voice processing boardnya. Nah, ini yang tadi menu yang kita menu pilihan. Jadi ini sebetulnya cara saya menjelaskannya itu saya dari belakang ini. Ceritanya dari belakang dulu, yaitu dari main menunya dulu. Nih, kalau kamu lihat ini panjang sekali slide-nya karena ini isinya program semua. Nah, saya mulainya dari sini, main menu ini. Kalau kemarin, kalau kita perhatikan di programnya yang tanpa fungsi tambahan, itu void main-nya ini panjang, ya, karena itu semuanya ditaruh di dalam main menu semua. Akhirnya main menunya itu jadi panjang sintaknya. Nah, sekarang kita buat aja dalam bentuk fungsi untuk ngeringkas, ya, dan juga komputasinya lebih cepat kalau pakai fungsi dibandingkan kalau yang sekuensial memanjang begitu dalam satu program sendiri, ya. Nah, ini tadi fungsi membuka, set hook, waiting dan sebagainya itu masuknya dalam mulai ini, ya. Mulai ini itu ada di fungsi keempat ini, fungsi kelima ini. Jadi isinya dari void mulai itu sama seperti kemarin, yaitu membuka channel ke satu, kemudian set hook, kemudian waiting, sampai play suara, selamat datang, bla 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 bla. Nah, setelah dia membuka, panggillah menu pilihan. Nah, saya menuju ke fungsi pertama ini. Nah, ini menu pilihan. Isinya apa di menu pilihan? Nah, jika tadi sudah sampai di mulai tadi itu terakhir adalah pembuka, ya, selamat datang di bla 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 bla, maka di menu pilihan ini sekarang ada play suara. Masukkan digit nomor rekening Anda. Nah, kita buat deklarasi dulu di sini, ya, ada number, ada dig, ada angka, itu karakter. Kemudian nomor, pil itu adalah integer dan sebagainya. Ini sudah deklarasinya seperti biasa. Nah, ini ada label salah, ini nanti ada fungsinya juga, ya, dipanggil nanti, digotokan nanti. Nah, ini tadi sekarang kita punya inputnya itu ada 4 digit tadi, ya, 1 2 3 4, kemudian ada 5656, itu kan nomor rekeningnya terdiri dari 4 digit. Maka kita memanggil deteksi digitnya sebanyak 4 kali ini, dan number yang keempatnya kita /0, artinya sudah cukup ini. Jadi tidak usah nunggu lagi digit kelima karena hanya 4 digit aja yang kita panggil. Nah, baru nanti, nah, ingat di sini number yang ditekan ini, ya, ini nanti ini masih integer, ini masih karakter. Ya, tadi kan JADEF ini kan mendapatkan angka, ya, angka ini kan masih karakter ini. Angka dan number ini kan karakter tadi yang didapatkan dari penekanan digit. Nah, harus kita convert ke integer, ya. Jadi nomor ini sudah integer. Nih, ya, nomornya integer. Kita pakai atoi, ya. Ini sintaknya CC, ya. Nah, kemudian nomor ini nanti akan kita mainkan di mana, ya? Belum, nanti sementara nomor kita simpan dulu. Kemudian ini kita confirm, ya. Jadi programnya itu mengkonfirmasi Anda tadi menekan angka berapa.
Misalkan secara berturut-turut Anda menekan angka 1, 2, 3, 4. Ya, nah, tadi kita punya program itu sampai 5 ini yang kita bisa mainkan. 1 wave, 2 wave, 3 wave ya. Jadi kalau kita tekan 1, 2, 3, 4, ya, ini tadi konfirmasi nomor yang Anda tekan adalah, gitu dia. Ya. Kemudian dia mendeteksi digit tadi kan, nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Nah, itu nomor itu tadi dideteksi sebagai 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing kan dia for i dari 1 sampai 4 ini. Ya. Tekan 1 jika benar, tekan 2 jika salah. Ini ada di benar ini. Ya. Jadi kalau dia F yang dia tekan adalah 2, maka dia kudu salah. Nah, salah ini ada di sini tadi. Nah, ini salah ya. Berarti dia harus ngulangi lagi nekannya. Sedangkan jika dia tekan 1, ya, maka itu adalah else if nomor sama dengan 1 kan benar. Baru boleh menuju ke pilihan. Tekan 1 untuk melihat tagihan bulan ini, tekan 2 untuk melihat tagihan bulan kedua, dan seterusnya. Nah, itu kan kalau ini dia hanya menekan 1 digit aja. Nah, berarti kita cukup angka 0 adalah deteksi digit. Nah, sekarang angka itu kita juga integerkan karena masuk ke pil ini. Ini nanti yang akan kita kita arahkan ke database. Jadi bukan karakter tapi integer yang kita arahkan ke database nanti. Ya, jadi 1, 2, 3, 4-nya itu sekarang sudah menjadi integer. Ya, dari karakter yang berturutan tadi menjadi integer. Nah, kemudian di sini ada if angka 0 sama dengan 1, or angka 0 sama dengan 2, or angka 0 sama dengan 3, maka play suarakan tagihan bulan ini. Nah, ini artinya, ini pilihannya tadi. Dia milih 0, 1, 2, atau 3. Ya kan cuma 3 itu aja pilihannya. Ya, 1, 2, atau 3. Kalau dia memilih yang lainnya, maka else. Ya, salah berarti dia. Nah, sekarang tagihan bulan ini adalah, nah ini baru dia menuju ke MySQL Real Connect. Nah, ini connect ke sebuah server name. Ya, nama servernya tadi localhost kan, di define tadi ada ya. Kemudian database username, ini database user password. Ya, itu tadi yang kita definisikan tadi, database-nya namanya tagihan PLN. Kemudian user password-nya tadi adalah root. Ya. Nah, ini koneksinya di sini kalau sudah benar. Nah, baru setelah itu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kemudian ini koneksi database. Ya. Nah, koneksi database ini berarti dia menuju ke fungsi koneksi database lagi. Beda kan ya di sini ya. Nah, jadi nanti koneksi database ini itu kalau sudah selesai itu baru nanti apa yang ada di database itu yang akan dimasukkan di sini nanti di menu pilihan. Jadi di dalam koneksi database sekarang kita menuju ke fungsi connect ini. Nah, mana tadi? Butuh pilihan, mana ada pilihan ini ya. Nah, ini butuh pilihan di sini. Ya. Jadi jika dia sudah selesai melakukan koneksi database, kemudian sampai dibunyikan, jadi di dalam koneksi database itu nanti ada konversi nilai, baru nanti balik lagi ke sini, berarti itu pekerjaan koneksi database sampai dibunyikan sudah selesai. Ya, termasuk dia menutup koneksi database-nya. Nah, sekarang jika dia menekan pagar, tadi kan selain 1, 2, 3 dia menekan pagar. Kalau menekan pagar berarti kembali lagi ke menu pilihan utama tadi. Tapi kalau dia menekan bintang, lakukan penutup. Jadi nutupnya ada di sini tadi. Nah, setelah nutup baru fungsi mulai diaktifkan lagi. Tadi berarti buka channel lagi dan sebagainya. Ya, jadi di dalam menu pilihan ini cuma ada pilihan 1, 2, 3 atau bintang dan pagar. Di luar itu otomatis sudah salah, berhenti nanti programnya. Ya. Nah, kemudian
bagaimana kalau dia milih 1, 2, dan 3? Nah, dia akan diarahkan ke fungsi koneksi database. Ini koneksi database-nya tadi. Apa yang dimasukkan di dalam koneksi database? Nah, di sini adalah nilai dari tabel, integer nomor, dan integer Y. Coba kita lihat yang di sini. Ini ya. Koneksi database yang dimasukkan adalah tabel of interest-nya. Jadi nama tabelnya tadi adalah tagihan. Itu dimasukkan di dalam menu pilihan ini ya. Karena nanti dipanggil ini nama tagihan ini ya. Kemudian nomor. Nomor itu tadi kan nomor apa? Ada yang tahu tadi? Nomor sama pil. Ini nomornya apa? Pil ini mewakili apa variabelnya? Ya, ada yang bisa menjawab? Yuk, karena nanti praktek kalian ada koneksi database-nya loh ya. Jadi kalau ini nggak ngerti maksudnya variabel ini mewakili apa, sementara prakteknya nanti bukan ini ya. Prakteknya nanti sudah modifikasi, sudah kasus yang lain. Apa arti dari nomor dan pil ini yang ada di dalam variabel dari koneksi database ini? Yuk, silakan saya kasih waktu untuk mikir. Ya, itu Mas Wawan sudah menjawab baru satu ya. Pil untuk pilihan bulan, ya benar ya. Tadi kan di slide sebelumnya ini ada pil itu atoi ya, atoi dari angka. Angka ini adalah digit yang ditekan untuk memilih bulan ke-1, bulan kedua, atau bulan ketiga. Kemudian dari angka yang dipilih tadi diintegerkan menjadi pil ini. Karena nanti mau dimasukkan di dalam fungsinya koneksi database. Rifai, nomor dan pil merupakan hasil gabungan dari input variabel char digit. Oh, jadi itu ada dua variabel ya Rifai, yaitu nomor dan pil. Pil itu sendiri mewakili digit yang ditekan untuk memilih tadi ya. Angka 1, angka 2, angka 3. Kalau nomor itu yang sebelumnya tadi apa kira-kira?
Karena dua angka itu pengaruh nanti untuk mencari atau men-search entity yang ada di dalam tabelnya tagihan, di mana entitinya itu kan nanti nilai rupiah yang akan diambil. Untuk bisa mengambil nilai rupiah di baris ke-1, kolom bulan ke-1, dia perlu satu variabel lagi, apa itu? Nah, iya benar. Ya, betul benar ini. Nomor kemungkinan nomor rekeningnya dan pilihan adalah bulan yang tersimpan. Iya, betul. Nah, itu sudah jawabannya ya, betul ya. Jadi nomor itu adalah nomor rekening tadi yang 4 digit tadi. Ya, kan tadi diintegerkan. Nah, itu soalnya mau dimasukkan di dalam koneksi database-nya ini. Jadi di situ nanti variabel di koneksi database yang penting adalah nama tabelnya, kemudian nomor rekeningnya, sama pilihannya tadi. Mau orangnya tadi memilih bulan 1, bulan 2 atau bulan 3. Itu ya di sini. 3 hal ini. Nah, sekarang saya menuju ke koneksi database. Nah, ini tadi. Ini adalah nama tabelnya. Kemudian ini nomor, ini adalah nomor tadi, nomor rekening, dan Y-nya ini adalah pilihan tadi. Ya. Sekarang nomor dan Y-nya ini kita panggilnya di sini. Ya. Ditambah dengan ada variabel karakter lagi ABL, ABN, dan ABC. Ini adalah variabel penampung dari data yang diambil dari tabel tadi, ya. Jadi ini yang diselect adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, semuanya diselect. Ya, nanti sebetulnya ini program ini enggak, kalau menurut saya belum sip lah. Kenapa? Karena dia menyelect 3 kolom, sementara yang dibutuhkan cuma pilihan satu aja kan tadi ya. Kenapa nggak langsung diselect aja satu? Ya, jadi sesuai dengan apa yang diambil tadi pilihannya. Jadi dia di sini select bulan 1, bulan 2, bulan 3 yang ada di tabelnya SQL tadi, from nama tabelnya, ini tadi ya, nama tabelnya, tagihan, where rekening adalah sama dengan nomor. Ya, rekening adalah sama dengan nomor. Bu, yang Y-nya di mana? Nah, nanti dulu. Ya, ini untuk memastikan aja bahwa nomor yang rekeningnya tadi adalah berapa, itu untuk kita printf kan ya. Kemudian ini adalah handle SQL-nya. Kemudian nah, ini ada ABL, ABN, dan ABC tadi. Ya. Tujuannya apa? Tadi kan kita menselect bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, itu dimasukkan di sebuah tabel yang sementara, di mana sekarang bulan 1 menduduki row ke-0, bulan 2 menduduki row ke-1, bulan 3 menduduki row ke-2. Nah, kemudian semua data di bulan 1 itu dimasukkan di ABL. Semua data bulan kedua masukkan ABN, semua data bulan ketiga masukkan di ABC. Oke? Ya. Nah, sekarang ini kita sudah mempunyai nilai dari masing-masing kolom tadi. Ya, untuk bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tapi ini untuk semua. Jadi diambil dalam satu tabel itu semua kolom di bulan 1, semua kolom bulan 2, semua kolom di bulan 3. Ya. Nah, kemudian jika ini tidak ada kesalahan, ini semuanya kan jika salah begitu ya. Jika tidak ada kesalahan, masuknya di sini. If Y sama dengan 1, nah tadi kan ada pilihannya kan. Jika pilihannya 1, maka yang diambil adalah ABL. Ya. Kemudian masukkan di dalam fungsi nilai. Nah, tadi saya katakan fungsi nilai ini yang akan mengkonvert nanti. Yang diambil tadi itu angka berapa untuk dikonvert menjadi suara nanti. Oke. Jadi tadi kan ABL punya nilai ada 190.000, ada 100.000, ada 75.000 misalkan gitu ya. Itu semuanya diambil. Tapi sekarang if Y sama dengan 1, berarti ambillah yang ABL saja, masukkan di nilai. Else if 2, maka yang ABN yang diambil. Dan jika 3, maka ABC yang diambil. Oke. Nah, semuanya masuk di nilai, ya, fungsi nilai ini. Oke, sekarang kita menuju ke fungsi nilai.
Fungsi nilai tadi adalah isinya dari ABL, ABN, atau ABC. Oke. Nah, tadi isi itu berapa berdasarkan nomor tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di koneksi database, dia kan ngambil, ini berarti sudah nomor yang ini ya. Select bulan 1, bulan 2, bulan 3 from tagihan where rekening adalah sama dengan nomor. Berarti nomornya ini itu sudah dipastikan kan, nomor sudah dimasukkan tadi. Ya, misalkan 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ya saya ulangi lagi ya. Di dalam SQL-nya ini yang nanti dimasukkan di ABL, ABN, dan ABC untuk row 0, 1, dan 2 itu adalah angka khusus untuk punyanya 1, 2, 3, 4 saja. Sorry, bukan semua kolom ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, tapi hanya untuk yang nomor yang dimasukkan tadi. Nah, tinggal di situ nanti dari 3 bulan itu akan diambil yang bulan kemana tadi? Bulan yang mana? Nah, berdasarkan pilihan tadi, yaitu Y ini. Jika Y-nya sama dengan 1, maka ambillah yang ABL saja. As if pilihannya yang 2, maka ambillah yang ABN saja. Begitu juga kalau pilihannya 3. Ya. Nah, dari pilihan ini tadi kan sudah berarti memilih salah satu angka dari itu tadi, 190.000 ataukah 100.000 ataukah 75.000. Itu sudah satu angka. Ya. Nah, angka itulah nanti yang akan diproses di fungsi nilai ini. Nah, sekarang angkanya tadi itu masih karakter. Ya. Jadi ya, angkanya tadi masih karakter. Nah, jadikan dia integer supaya bisa dituliskan di sini. Bu, apakah kalau saya mau pakai karakter aja bisa? Boleh, enggak apa-apa. Tinggal dikasih apostrof ya ini ya. Ini kan saya karena supaya tidak saya kasih apa itu apostrof itu ya. Tanda petik ya, tanda petik. Supaya tidak saya kasih tanda petik ya, saya buat integer aja dia. Nah, if tadi nilainya tadi yang diambil itu berapa dari database? Jika yang diambil itu adalah 50.000, bunyikanlah 50.000.wav. Ini sudah kita rekam ini ya. Setelah itu bunyikan lagi yang berikutnya adalah rupiah. Jadi nanti yang kalau usernya ngambil pilihan 1 dan 1 itu ternyata di dalam database-nya adalah 50.000, maka responnya nanti adalah 50.000 rupiah begitu. Dan seterusnya. Jadi ini semua nilai yang ada di dalam database di else if ini. Nah, ini tentu saja sangat tidak praktis kalau datanya itu banyak angka. Makanya sebetulnya ada algoritma sendiri untuk kita tidak perlu harus else if segini banyaknya. Cukup tadi nomor tadi berapa? Nilai tadi berapa? NM ini tadi. Oh, NM-nya adalah misalkan dalam integer 50.000. Nah, ini nanti 50.000 ini angkanya ini yang kita bagi-bagi. 50.000 berarti harus dibagi dulu 10.000 supaya mendapatkan angka 5-nya. Ya, kemudian dibagi lagi ditambahkan lagi 10 kalau dia mengandung ada 4 digit di belakang nomornya tadi. Kemudian tambahkan lagi dibagi lagi 1.000. Kalau dibagi 1.000 dia dapat 50 kan. Nah, itu berarti nanti bunyinya adalah 5 dan 10. Dibagi lagi 100, maka dapat bunyinya 1.000. Ya, dibagi lagi 10. Jika nilainya hasil akhirnya adalah sama dengan 0, ya berarti tinggal 50.000. Tapi jika tidak sama dengan 0, lanjutkan lagi terus ke belakang. Itu algoritmanya seperti itu. Nah, tinggal kamu menyediakan yang angka itu tadi 1, 2, 3 sampai 9, 10, kemudian 100, 1000, itu aja cukup. Jadi enggak if else begini ya. If else ini ya buat saya sih pada saat saya membuat program ini karena saya memang tidak menggunakan banyak angka. Ya, angkanya tertentu yang ada di tabel itu saja tadi. Nah, ini ya dibunyikan semuanya seperti ini. Nah, sudah itu untuk fungsi nilainya. Nah, udah tadi kan sudah nilainya sudah dipanggil di koneksi database tadi kan. Nah,
Kalau nilai ini sudah dibunyikan dari koneksi database tadi kan menuju menu pilihan lagi. Nah, di pilihan tadi kan ada bunyi lagi. Kalau dia menekan angka yang lain, ya balik lagi koneksi database lagi dan seterusnya. Nah, itu urut-urutannya. Ini tadi mulai sudah saya tunjukkan ya. Dan ini main menunya. Nah, kira-kira jadi kalau yang itu memang untuk yang IVR inbound, yang kebetulan untuk yang fungsi untuk yang implementasi tagihan PLN itu memang kompleks ya, karena itu bisa dibuat untuk skala besar. Nah, tapi yang berikutnya yang saya akan jelaskan ini adalah yang outbound. Outbound juga kemarin sudah saya tunjukkan ya, salah satu fungsinya adalah reminder event di sini ya. Intinya adalah bahwa si server ini akan selalu mencari local time-nya apakah sama dengan yang ada di tabel database. Jadi intinya berarti kita sudah harus menyiapkan tabel dulu ya. Di tabel dan program otomatis ya, itu harus kita running dulu lah, baru nanti kita kasih kesempatan servernya untuk ngecek apakah local time-nya dia sama dengan yang ada di dalam tabel di row nomor sekian gitu ya. Nah, jika sudah sama, baru nanti ini mulai ini open channel, statusnya off hook sekarang karena ini mau outbound ya. Nah, sudah off hook berarti dia mendial nomor yang ada di dalam database tadi atau di dalam tabel tadi. Nah, ini cuman ada switch aja. Jika dia connect, panggil namanya, bunyikan remindernya, selesai. Tapi jika dia tidak connect, adalah dalam kondisi sibuk atau tidak diangkat, maka ya udah on hookan lagi, close channel, selesai. Atau kalau kita ini mau kita buat masukkan di fungsi mulai juga bisa. Berarti dia goto lagi ke dalam, ke sini lagi ya. Nah ini, ke sini lagi, search lagi, bunyikan lagi. Kemarin begitu ya, karena ini kita definisikan sampai berapa digit, sampai berapa kali perulangan. Setelah itu baru di stop. Nah, rekamannya kebetulan kalau yang outbound sedikit ya, cuman nama orangnya tadi yang mau dibunyikan, kemudian selamat siang, kemudian remindernya apa eventnya yang mau dibunyikan ini, dan udah terima kasih gitu aja. Untuk kasus chat itu tadi ya, nah ini cuma begini aja. Jadi ini row ke 0-nya adalah ID, row ke 1-nya nama. Pak, ini boleh kita pakai ini karakter soalnya ya, varchar ini Karina.wav ini. Cuma nanti nilainya adalah jika sudah ditemukan di row ke 1 ini nama ini, maka play suarakan Karina.wav gitu. Jadi ini kan berarti sebuah value ya. Artinya play suaranya tidak dari sini, ini value aja. Jika ketemu value ini, maka bunyikan nama ini begitu ya filenya. Nah, kemudian ini yang jam menit ini, hari jam menit ini harinya itu mulai dari minggu itu hari ke-1, Senin hari ke-2, Selasa hari ke-3 ya. Kemudian ini jam 10.27. Nah, nanti local time-nya itu nyarinya ini row ke 01, 2, 3, 4. Row ketiga dan keempat ini dibaca terus sama dia. Apakah row ketiga dan 4 ini sama dengan local time-nya dia? Jika sama, baru bunyikan row ke-1, lanjutkan dengan row ke-6. Ya, jadi tadi Karina, selamat siang Karina, terus pesannya apa tadi? Sebelum ini sebelum itu. Jika dapat sudah local time-nya sama dengan yang ada di server, maka pertama kali adalah dial-lah row ke-5. Nah, ya. Ini kan row 0, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Ya. Dial-lah row ke-5. Nah, kalau kita tahu loh, ini dari sekian ini mana yang harus di-dial duluan, Bu? Ya tergantung tadi local time-nya mana yang sama duluan. Di seluruh row yang keempat, ketiga dan keempat ini. Nah, misalkan yang duluan kan yang ini Aditya ini, ya berarti dia nanti row ke-5-nya dari Aditya ini yang akan didial.
Ya, karena dia akan menunjuk 937, berarti ini bunyi dulu ini nanti. Dial 2001, jika sudah connect, maka dibunyikanlah selamat siang, kemudian row 1 dibunyikan, Aditya, row 6 dibunyikan, apa tadi eventnya. Ya, kalau Aditya sudah selesai, dia nutup handset, maka servernya local time lagi. Kalau ketemu lagi, nah sekarang berarti orang kedua yang dibunyikan, yang ini sudah tidak ada. Ya, maka yang dibunyikan yang Karina ini, dan seterusnya. Nah, maka ini programnya. Include ini seperti tadi, mengenalkan tabelnya. Kebetulan kita pakai cuma 2 fungsi aja. Play suara kita tidak ada deteksi digit karena tidak ada respon dari penggunanya ya. Dia kan hanya dengerin aja. Tapi kalau mau dikasih respon, nanti tugasnya ada responnya soalnya ya. Itu kita perlu tambahkan void deteksi digit. Ya. Nah ini hooknya ini dipakai untuk meng-off hookan. Ya. Karena settingnya adalah setting off hook. Hooknya tidak tak tulis ya di sini. Nah, jangan lupa saya. Ini definisi variabelnya. Ah ini fungsi hooknya. Kalau fungsi P suaranya sudah sama dengan yang kemarin ya. Ini hooknya. Kalau kita perhatikan DX-nya adalah off hook karena outbound ini. Kalau coba perhatikan yang tadi yang fungsi mulai tadi ini DX on hook karena inbound. Ya. Nah, ini fungsi hooknya tadi untuk memulai melakukan koneksi untuk memanggil penggunanya. Ya. Nah, setelah itu baru ini tadi insert database ini. Select bintang from tabelnya tadi where hari and jam and menit ya di dalam tabel tadi. Di dalam tabel of interest-nya ini adalah sama dengan HR, JM dan min yang ada di local time. Itu ya. Jadi ini cara kita mengambil datanya local time itu adalah LT local time ini ya, get local time, kemudian lt.wd of week, lt.w hour ini untuk jamnya, lt.w minute untuk menitnya. Nah, sekarang kita punya variabel ini, nanti variabel ini yang akan jadi pembandingnya. Jadi kalau ketemu variabel yang ini di local time, maka kita select semua. Akan sama enggak ini? Selama dia enggak sama, maka ini muter terus nanti. Nah, kemudian baru kalau sama, maka lakukan open channel. Ya, ini kebetulan channel 2 yang di open. Ya. Kemudian panggillah fungsi hook tadi. Hook tadi kan mengeset supaya dia on hook. Ya, set hooknya sama dengan on hook. Nah, kalau channelnya sudah open, hooknya sudah off hook karena dia mau manggil, ya, baru lakukan dial ini. Ya, tadi di jam yang diketahui kan dial. Nah, ya dialnya tadi yang mana? Dialnya yang di row kelima dari jam itu tadi. Ya, tadi yang nomor telepon tadi itu. Jadi cukup kita nulis DX dial CHDEV ini row kelima. Kita tidak perlu menuliskan nomor teleponnya berapa karena kan ini variabel. Nanti untuk yang jam menit berikutnya lagi ya row kelima lagi, tapi row kelima dengan nilai yang berbeda lagi. Ya. Nah, setelah dial baru nanti ada kondisi switch ini tadi. Ya. Kalau ini yang saya masukkan hanya yang carry connected. Jadi kalau dia sudah connected tadi ini cuma dial aja ya, kan di print aja ini bukan untuk di dial karena yang dial yang tadi itu yang sintaks sebelumnya tadi. Butuh lanjut, ini lanjutnya di sini. Ada apa dengan lanjut? Di lanjut itu adalah bunyikan selamat siang. Ya, jadi kan ini sudah connected. Begitu connected baru artinya connected itu berarti diangkat sama usernya. Ya, setelah di dial diangkat oleh usernya. Baru dibunyikan selamat siang. Row 1 tadi namanya siapa? Aditya. Row 6 ini eventnya. Ya. Kemudian terima kasih .wav itu tadi yang kamu punya rekamannya tadi. Terima kasih sudah menggunakan bla 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 bla. Setelah itu hook lagi. Ya, hook ini tujuannya apa? Balik nol lagi dia.
ke mulai lagi tadi. Dan seterusnya. Itu kalau connected. Kalau busy itu langsung hook aja, langsung close. Begitu juga yang lainnya tadi. Yang no answer juga sama dengan ini, langsung hook, DX close. Gitu ya. Jadi hook itu berarti dia balik lagi ke pilihan utama tadi atau ke mencari lagi di berikutnya tadi. Nah, kira-kira seperti itu nanti menunya untuk yang outbound. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya untuk membuat, jadi nanti itu pekerjaan praktek Anda adalah Anda cukup membuat ini tadi 2 jenis ini ya. Nah, ini kan ada 7 orang. Kemarin gimana yang praktek pertama kemarin bagi grupnya gimana itu? Mengerjakannya kemarin gimana? Yang untuk praktek 1. Ya, maksudnya per orang atau per grup? Grup? 1 grup berapa orang kemarin ya? Yo, dibagi 3 kelompok saja ya. Padahal saya sudah nulis grup ganjil, grup genap ini ya. Oke, berarti gini aja. Praktek untuk grup ganjil berarti grup 1 dan 2. Buatlah reminder ini. Ya, jadi ini dipakai untuk grup 1 dan grup 2. Tapi ingat, lakukan dengan modifikasi, jangan plug persis sama. Ya. Meskipun sama-sama reminder untuk guru SMA, nah tapi nanti proses untuk membuat tabelnya itu bedakan ya. Proses untuk aksesnya juga dibedakan. Kemudian ini yang untuk grup ganjil itu sorry. Grup genap itu reminder, berarti reminder ini outbound. Nah, outbound tapi ini dimodifikasi karena orangnya boleh memilih hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 ini. Ya. Dan dijalankan di 2 channel. Selama ini saya menjelaskannya hanya 1 channel. Nah, kemarin sempat saya singgung, kalau 2 channel berarti Anda harus copas. Ya, yang dibuka 2 channel. Set hooknya 2 channel nanti. Kemudian yang grup genap, grup 2, ini bikin database inventory dari 2 toko yang berbeda. Intinya adalah berarti ini juga 2 channel, di mana channel pertama itu berisi toko ke-1, channel kedua berisi toko ke-2. Grup genap ini database untuk IVR inbound. Ya, sedangkan yang grup ganjil tadi IVR outbound. Oh, enggak gitu. Saya kok bingung ya. Tadi kan ada 3 grup ya. Sorry, ada 3 grup ya. Oke. Grup 1, buatlah program ini, reminder ini untuk database inbound. Ya, inbound. Artinya inbound itu berarti remindernya ini orangnya mengakses dulu. Ya, jadi bukan reminder tapi orangnya mengakses untuk cari informasi. Tapi yang disediakan itu layanannya adalah ini. Ya. Nah, grup 3 sekarang dibalik. Grup 3 yang jadi outbound. Nah, grup 3 di sini harus membuat jam berapa orang itu akan mengakses. Ya, atau jam berapa orang itu akan ditelepon. Sorry, bukan untuk mengakses. Jam berapa orang itu akan ditelepon. Jadi kasusnya sama, tapi dibuat 2 jenis. Ya, grup 1 membuat inbound-nya, grup 3 membuat outbound-nya. Ya, kasusnya adalah untuk guru SMA ini, IPA dan IPS. Dan sama-sama menggunakan 2 channel. Ya. Beda tabel juga. Tadi tabelnya IPA sendiri, tabelnya IPS sendiri, tapi dalam satu database. Oke, silakan buatkan flowchart-nya. Kalau yang inbound kayak apa, yang outbound kayak apa, dan isi file rekamannya. Jadi isinya membuat program, membuat flowchart, dan membuat isi file rekaman. Itu satu prakteknya. Ya.
Yang grup kedua ini inbound database, ya. Tapi dengan kasus berbeda, yaitu layanan ini dipakai untuk 2 toko. Jadi yang punya itu 1 orang, tapi dia punya 2 toko. Toko pertama itu isinya adalah toko obat, toko yang kedua itu toko pakaian bayi atau toko keperluan bayi, bukan pakaian tok. Ya, toko keperluan bayi. Nah, kamu sudah bisa bayangkan kan tabelnya harus apa saja itu nanti. Ya, kalau toko obat isinya apa, kalau toko bayi isinya toko keperluan bayi isinya apa. Ya. Nah, untuk toko obat mengaksesnya lewat channel 1. Toko keperluan bayi mengaksesnya channel 2. Ya. Buatkan 2 tabel juga, ya. Tabel toko obat sendiri, tabel keperluan bayi sendiri. Tapi milik satu database. Ya. Kemudian buatkan flowchart kalau mengakses yang toko obat kayak apa, kalau mengakses toko keperluan bayi kayak apa. Ya. Kenapa bisa 2 itu? Karena nanti channelnya dibedakan. Jadi kalau ada 2 channel berarti channel 1 misalkan itu nanti dikasih nomor untuk dipanggil dikasih nomor telepon 1000. Sementara channel yang kedua itu nanti dikasih nomor telepon 2000. Jadi kalau mau akses toko bayi, maka dia nelponnya 2000. Kalau dia mau akses toko obat, dia nelpon 1000. Ya. Sama seperti yang itu, yang grup ganjil tadi juga gitu. Ada 2 channel, channel 1 dan channel 2. Kalau mau mengakses mata kuliah IPA, berarti di tabel IPA tadi, maka dia pakai nomor akses misalkan 4000. Jadi begitu dia tekan 4000, maka larinya itu nanti pasti guru fisik IPA. Ya, jadi data-data IPA nanti yang akan diakses. Sedangkan kalau mau IPS misalkan 5000. Channel yang kedua. Paham enggak kira-kira apa desainnya atau apa yang akan dibuat? Hmm. Oke, nanti kalau memang enggak paham, boleh nanti saya ulangi ini ya, yang dimaksud apa tadi. Oke, didiskusikan di grup. Kalian sudah punya 3 grup kan ya, berarti itu nanti masing-masing silakan untuk mulai diskusi. Ini nanti desainnya kayak apa dulu ya, gitu ya. Tabelnya isinya apa aja, kemudian cara pengaksesannya gimana, baru nanti programnya dibuat, gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, yang kemarin sudah dikumpulkan tugas prakteknya? Ke etol aja, Cahyo, seperti kemarin. Oh, ya Allah, kemarin belum ya? Aduh, lupa keadaan. Ya wes, langsung ke WA aja. Belum tak save berarti yang lupa saya kemarin. Ya, yang tugas kemarin kumpulkan langsung di WA saya aja. Nanti saya sendiri yang akan taruh dokumentasi saya. Error ya? Iyalah. Waduh. Nah, tugasnya yang teori itu juga hilang berarti. Aduh, turun tak download ya. Oh ya, wis coba tak ceknya dulu. Di sini saya download kalau gitu. Ya, jadi yang ini nanti dikumpulkan aja di etol minggu depan ya. Kalau yang tugas praktek yang pertama di aja di send di WA saya aja. Atau boleh jadiin satu aja. Kemudian nanti Pak Wawan mengemailkan ke saya zip-nya.
ya. Ya, mungkin untuk hari ini cukup itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan dikerjakan untuk praktek kedua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.